Pada saat itu teman-teman sekalian, 9 orang sahabat ini berusaha untuk membela Nabi SAW, tapi semuanya terbunuh, 9-9-nya di tangan Khalid bin Walid dengan pasukannya. Terbunuh semuanya, karena mereka jalan kaki. 200 orang ini semua berkuda. Sampai tertinggal Nabi SAW. Utbah bin Abi Waqqas dan Abdullah ibn Abi Kami'ah. Ini Utbah, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas ya, tapi dalam keadaan kafir. Ikut dengan pasukan musyrikin. Utbah bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Abi Qami'ah, keduanya dari pasukan Khalid, berusaha menyerang Nabi SAW. Dan Nabi SAW saat itu masih ditemani oleh satu orang sahabat. Maaf, tadi bukan tinggal sendiri, tapi ada satu orang, Talha bin Ubaidillah. Dan menyusul sahabat yang lain, menyusul. Datang itu Sa'ad bin Abi Waqqas, saudaranya Utbah. Lalu duanya mendampingi Nabi SAW. Keduanya berusaha bertahan, namun beliau SAW bersama dengan sahabat ini, dua-duanya, tiga-tiganya jatuh ke dalam lubang yang telah dibuat oleh Abu Amir. Dan tadi kita sudah sebutkan namanya. Orang yang mau mengaku raja, kemudian tidak jadi di Madinah. Dan dia diberikan julukan Abu Amir al-Fasiq. Orang fasikin. Karena dia dianggap orang yang buruk. Dalam situasi seperti itu, Nabi SAW masuk dalam lubang. Kemudian juga Sa'ad masuk dalam lubang. Talha masuk dalam lubang. Lubang yang bersebelahan, berbeda gitu. Maka Abdullah bin Abi Qami'ah segera menghantamkan pedangnya dari atas lubang ke arah punggung kanan Nabi SAW. Dan pada saat itu Nabi SAW terkena punggung sebelah kanan Nabi SAW. Tapi ada baju besi dan tidak melukai Nabi SAW. Tapi Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat sahih, aku masih merasakan sakitnya selama sebulan pukulan itu. Dan ini menandakan teman-teman sekalian, Nabi saja bisa merasakan sakit, apalagi manusia biasa, gitu kan? Lalu Ibnu Qami'ah menyerang Nabi SAW lagi ke arah punggung kiri beliau SAW, dan karena kerasnya pukulan ke arah punggung kiri, karena dia pikir punggung kanan sudah, dia pukul ke punggung kiri, Nabi SAW coba menangkisnya, berusaha membela, tapi topi besi Nabi SAW ada beberapa jaring besi turun dari sisi kanannya, itu sempat kena pedangnya Ibnu Qami'ah dan menancap di pipi Nabi SAW, pipi kanan Nabi ya. Dan pada saat itu akhirnya berdarah, mengeluarkan darah, dan kena kerasnya pukulan besi pedang tersebut sampai akhirnya gigi geraham Nabi SAW pecah pada saat itu. Talha bin Ubaidillah berhasil naik dari lubang sebelah. Sementara proses ini terjadi, Ibnu Qami'ah menyerang Nabi SAW dan Nabi agak sulit dalam lubang, kan terus diserang dengan pedang. Maka dia berusaha menyerang Ibnu Qami'ah serta Utbah. Yang keduanya berusaha untuk menyerang Nabi ini. Sisa pasukan Khalid bin Walid berusaha menyerang Talha bin Ubaidillah, sementara ia terus melawan sendirian sampai seluruh dada dan tubuhnya dipenuhi anak panah, juga tebasan-tebasan pedang. Semuanya, punggungnya semua anak panah, depannya semua anak panah, tebasan pedang kiri kanan. Tapi subhanallah masih hidup. Talha bin Ubaidillah ini salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga ya, radhiyallahu anhum. Sampai Abu Bakar mengatakan, perang Uhud yang panen pahalanya Talha. Sampai waktu itu Talha bin Ubaidillah berusaha menarik Nabi SAW untuk keluar dalam kondisi begitu ya, dia tutupi lubang, terus orang-orang kafir 200 orang ini berusaha menyerang dia gitu kan sendirian, sampai dia berhasil berusaha menarik Nabi SAW. Dan waktu Nabi naik ke atas, beliau sempat mencabut dengan giginya besi yang masuk ke pipi Nabi SAW dengan giginya, sehingga kedua giginya di depan itu tanggal, jatuh. Dan para sahabat mengatakan, kami melihat setelah tanggalnya gigi Talha di Uhud, Allah memberikan dia ketampanan ekstra. Justru Allah buat orang-orang tambah suka melihat wajahnya. Padahal kedua giginya jatuh karena menarik besi itu. Dan ini bentuk penghormatan pada Nabi SAW. Dia bukan tarik dengan tangannya, dia tarik dengan giginya untuk menjaga kesantunan dengan Nabi SAW. Pada waktu yang bersamaan setelah itu teman-teman sekalian, pasukan Khalid bin Walid lagi sibuk menyerang Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas hanya keluar juga dari lubang sebelah. Mereka berusaha, datanglah pasukan Ali, Zubair, ya, datang. Hamzah kan sudah terbunuh tadi dengan pasukan lainnya. Mereka berusaha membela Nabi SAW dan terjadilah pertempuran pada saat itu di lubang yang terdapat Nabi SAW. Pada saat waktu yang bersamaan juga datang sahabat Nabi yang mulia yang telah memegang pedang Nabi SAW, namanya Syammah bin Harith atau Abu Dujana tadi. Kemudian berusaha menutupi Nabi SAW dengan tubuhnya, sehingga seluruh tubuhnya dikenai dengan sabetan pedang. Jadi dia berusaha tangkis dari sini, ini yang nyerang 200 orang ini. Sementara yang datang beberapa sahabat ini tidak sampai 10 orang. Ibnu Qami'ah dan sisa pasukan Khalid akhirnya terpukul mundur karena keteguhan sahabat-sahabat ini. Namun Ibnu Qami'ah saat mundur, bersamaan dengan waktu itu, sebagian pasukan Khalid bin Walid sedang menebas tangannya Mus'ab. Dan Mus'ab bin Umair wajahnya mirip sekali dengan wajah Nabi SAW. Maka Ibnu Qami'ah datang, lalu pada saat tangannya Mus'ab sudah putus dua-dua dan dia pegang dengan sisa tangannya bendera, maka Ibnu Qami'ah datang menusuk dadahnya Mus'ab, mati syahid. Lalu dia teriak. Apa kata Ibnu Qami'ah? Aku telah membunuh Muhammad. Muhammad telah mati. Aku telah membunuh Muhammad. Muhammad telah mati. Ini teman-teman, kalimat ini pada saat itu bertepatan diucapkan
pasukan Quraisy yang 2000 tiba. Pasukan yang 600 ini menghadapi yang dari belakang, dan ini juga berita kalau Nabi SAW terbunuh. Kata para ahli sejarah, ini sampai seperti virus yang masuk di tengah-tengah muslimin. Sampai Umar bin Khattab yang sangat kuat dengan Sa'ad bin Mu'adz, adalah orang yang sangat kekar dalam pendiriannya. Mereka bercerita mengatakan, kami berdua terduduk di tanah kancah peperangan karena tidak yakin lagi sudah. Artinya tidak tahu lagi bisa menang atau tidak kalau Nabi SAW sudah terbunuh. Kondisinya sudah kocar-kacir ini. Dan siapapun yang duduk di tanah pada saat itu, orang Quraisy tidak diganggu. Dianggap dia menyerah. Seperti itulah. Pada saat itu teman-teman sekalian, sementara muslimin kocar-kacir, ada sahabat satu. Tadi sudah kita sebutkan namanya. Namanya Anas bin Nadhr. Yang sempat bilang, ya, demi Allah saya telah ketinggalan peperangan pertama bersama Nabi SAW melawan Quraisy di Badar. Kalau ada peperangan lagi setelah hari ini, saya akan melakukan perbuatan yang membuat Allah ridha. Tiba-tiba dia berdiri. Lalu kemudian sendiri ini, dia melawan yang 2000 itu. Dia menuju ke yang 2000 itu. Umar bin Khattab sempat bilang, mau kemana kau? Dia bilang ke arah Uhud. Kancah peperangan. Kata Umar sama Sa'ad, tapi Rasulullah SAW sudah mati. Beritanya begitu. Anas menjawab dengan kalimat luar biasa. Apa dia bilang? Kalau begitu, betul itu beritanya, bangunlah, bangkitlah untuk berperang dan mati bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa malah diam? Ayo mati gitu. Dan terbunuh itu jauh lebih mulia. Dan sungguh, hai Umar dan Sa'ad, aku mencium bau surga di arah Uhud. Kemudian beliau radhiyallahu anhu menyerang pasukan kafir sampai terkoyak, dan waktu dicari tidak ditemukan potongan badannya, terkoyak-koyak oleh musuh, gitu kan? Tapi mati syahid di sini. Umar mengatakan, dan Sa'ad dua-duanya, sungguh kalimat Anas telah membakar kembali semangat kami, dan kami saling berkata, benar, kenapa kita tinggal diam? Maka keduanya pun kembali ikut berperang, dan mulai, entah harus mulai dari mana, tapi mereka berperang. Umar berkata, aku pun coba mengumpulkan senjata apa saja yang aku bisa, lalu aku pakai menyerang. Sa'ad juga berkata, kami lalu berusaha mengikuti saja Anas. Anas kemana kita ikutin sampai dia terbunuh oleh musuh. Apa yang dia buat kita ikutin semampu kita. Sudah nggak tahu harus buat apa lagi. Kata Sa'ad, setelah peperangan selesai, kepada Nabi SAW, Sa'ad berkata kepada Nabi SAW pada saat perang selesai, demi Allah ya Rasulullah, kami tidak dapat mengikuti gerakan dan keberanian Anas. Luar biasa, kita tidak bisa. Waktu perang sudah selesai. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, maka pada saat itu teman-teman sekalian, pada saat selesai peperangan dan jenazah muslimin dikumpulkan, maka jenazah Anas bin Malik sulit untuk ditemukan, dikatakan, dan dikenal, dan yang mengenal hanya saudarinya dari tanda lahir di tangannya. Ada tanda lahir di tangannya. Itu karena pada tubuh Anas ditemukan 83 luka dari anak panah, goresan dan lemparan tombak serta sabetan pedang. Pada saat itu teman-teman sekalian, sementara bendera kaum muslimin jatuh dan bendera musyrikin juga masih jatuh, pasukan Khalid bin Walid sempat mengambilnya, tapi waktu mulai dilawan oleh Ali, oleh Zubair, maka mereka mulai melarikan diri lagi, yang 200 ini. Tiba-tiba saja seorang wanita bernama Amroh dari suku Abduddar, ia mengangkat bendera musyrikin. Melihat bendera musyrik berdiri, maka Abu Sufyan dan sisa pasukan musyrikin pun kemudian berkumpul di sekitar bendera. Dari sisi muslimin, Ali bin Abi Thalib juga kembali mengangkat bendera muslimin, yang akhirnya membuat umumnya muslimin yang masih tersisa di kancah peperangan, mereka berkumpul pada bendera itu. Namun Nabi SAW memerintahkan agar pasukan muslimin mundur ke arah Uhud, menyandar sampai merapat di gunung. Maka melihat bendera muslimin menuju Uhud, sisa pasukan pun ikut akhirnya. Seluruh muslimin mulai berkumpul di situ. Sementara pasukan musyrikin mengikuti bendera mereka maju menuju kancah peperangan, dan mereka menuju ke arah bendera muslimin untuk kembali menyerang. Nabi SAW saat melihat mereka menyerang, sementara kekuatan yang terkumpul saat itu bersama Nabi SAW, maksimal waktu itu yang di sekitar Nabi 50 orang. Masih berserakan ada ratusan orang. Gitu kan? Pasukan musyrikin sudah bersatu, ribuan orang datang sekarang. Maka Nabi SAW menyerahkan anak-anak panah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Nabi SAW, lempar hai Sa'ad, panah ke arah musuh, supaya muslimin bisa berkumpul. Kata Sa'ad, apa yang saya harus lempar ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, lempar wahai Sa'ad dengan apa saja yang aku beri. Maka Sa'ad mengatakan, aku pun memanah dengan anak-anak panah yang diberi oleh Nabi SAW. Setiap dikasih diarahkan ke panah.
Dan sampai aku melempar anak panah yang tidak bermata tajam. Patah ke depannya. Pokoknya dikasih aku panahin. Tugas aku cuma melemparkan ke arah musuh. Kata Sa'ad, aku pun memanah dengan anak-anak panah yang diberi oleh Nabi SAW. Dan demi Allah, setiap anak panah yang dilempar, mematikan musuh. Jadi satu anak panah dilempar, mati. Mati. Jadi mungkin lebih dari 20 anak panah dilempar oleh Sa'ad, semuanya membunuh. Mati, termasuk yang tidak ada runcingnya tadi itu. Subhanallah, kata ahli sejarah, gara-gara perilaku ini, kejadian ini, orang-orang Quraisy berhenti.